Sehari sebelum kompetisi berburu. Lady, ini pakaian dan topi yang akan Anda kenakan besok. Tolong periksa apakah sesuai selera Anda. Pakaian yang disiapkan Marilyn tampak cocok untuk dipakai di luar ruangan. Karena aku akan berada di luar cukup lama, aku memang sudah memintanya untuk mengutamakan kenyamanan dibandingkan gaya. Mantel itu juga menutupi leherku, jadi aku tidak perlu mencari aksesori tambahan. Merasa puas, aku memujinya. Bagus sekali. Marilyn tersenyum mendengar pujianku dan mengangguk. Kalau begitu, akan saya simpan untuk besok. Baik, terima kasih. Begitu dia keluar, aku langsung menjatuhkan diri ke tempat tidur. Aku akan bersama ayahku saat kompetisi berburu, jadi kupikir tidak akan terjadi apa-apa padaku. Masalahnya adalah aku mengernyit saat mengingat acara ini seperti yang digambarkan dalam cerita aslinya. Setelah diakui karena berhasil menyingkirkan binatang buas yang tiba-tiba muncul dan mencoba menyerang Bee, Mikhail seharusnya menang dengan skor yang luar biasa. Aku tahu kelemahan binatang itu dan siapa yang melepaskannya di lapangan. Namun sekarang tidak mungkin orang itu akan melakukan hal seperti itu. Penjahat dalam novel aslinya sekarang adalah kekasihku. Saat memikirkan wajah tampannya sejenak, aku tiba-tiba diliputi perasaan cemas. Segalanya telah berjalan berbeda dari cerita aslinya. Aku tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Perasaan tidak enak mulai muncul, dan aku khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Bee. Jubilian, panggil Max dari luar pintu saat itu. Baru saja dipikirkan. Aku menghela nafas dan bangkit. Begitu aku membuka pintu, dia langsung memelukku. Aku merindukanmu. Dia jauh lebih besar dariku, tapi sebagian besar berat badannya bersandar padaku. Sejujurnya, aku agak merasa terbebani. Hari demi hari, aku merasa semakin memanjakannya dengan kasih sayangku. Bagaimanapun juga, kompetisi berburu masih terngiang di pikiranku. Dan meskipun dia berpura-pura baik-baik saja, aku tahu bahwa Bee sebenarnya cemas dengan hubungannya bersama ibunya. Aku harus meminta Max untuk menjaga Bee besok, hanya untuk berjaga-jaga. Sehari sebelum kompetisi berburu, Max menerima burung pos dari Fresia. Dipenuhi dengan antisipasi dan terkesan karena dia sudah memikirkan hadiah untuk upacara kedewasaan sang lady, dia tersenyum bangga. Sekarang dia sedang terburu-buru karena pesta hanya tinggal sebulan lagi. Bagaimanapun juga, berkat bawahannya yang kompeten, sekarang dia bisa mengurangi satu kekhawatiran. Dia memutuskan untuk membaca catatan itu. Tetapi begitu membuka surat yang diikatkan pada kaki burung itu, wajahnya mengernyit. Mikhail mengunjungi Viscount Droyle dan bertingkah mencurigakan sejak saat itu. Biasanya sebaliknya, Viscount Droyle yang sering mengunjungi rumah Marquis Hessen, bukan sebaliknya. Jika ini benar, ini jelas sesuatu yang patut diwaspadai. Tikus busuk itu, apa yang sedang dia rencanakan? Max mengumpat dalam hati. Dia lalu diselimuti pikiran cemas. Sekarang setelah kupikirkan, semua kesatria guru, setidaknya yang paling terampil, akan ikut dalam kompetisi berburu. Tidak peduli sekuat apa gurunya, jika Kaisar benar-benar berniat mengacaukan rencana Sang Duk untuk melindungi putrinya, ada kemungkinan besar dia akan terjebak. Max seharusnya menerima sapu tangan dari Jubilian hari ini. Dia memutuskan untuk mengunjungi rumah Duk untuk memeriksa apakah Jubilian memiliki cukup banyak kesatria pengawal. Tidak hanya itu, biasanya ketika seorang pria menerima sapu tangan dari kekasihnya sebelum sebuah acara besar seperti ini, dia juga akan menerima sebuah ciuman sebagai harapan kemenangan. Aku harus memeriksa apakah bekas yang kutinggalkan masih ada. Mengingat ekspresi malu Jubilian, Max mengangkat sudut bibirnya. Begitu dia memasuki rumah dan melihat wajahnya,
Dia langsung merasa lega dan emosional. Dia segera menariknya ke dalam pelukan. Awalnya, dia menarik tubuhnya ke dalam pelukan, lalu secara perlahan mulai bersandar pada tubuhnya. Aku benar-benar bergantung padanya sekarang. Max bahkan belum pernah mempercayai gurunya yang kuat sampai sekarang. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu mengandalkan wanita kecil dan rapuh ini. Dia merasa heran. Saat itu juga, Jubilian menepuk punggung Max. Merasakan sentuhan lembut dan penuh perhatian itu, Max tersenyum. Dia menyadari bahwa dia bergantung padanya karena Jubilian selalu ada untuk mendukungnya. Namun tiba-tiba terdengar suara tamparan di punggungnya, disertai sedikit rasa sakit. Suaranya yang lembut pun terdengar. "Max, kamu berat." Dia tercengang. Dia tidak menyangka akan dipukul di punggungnya. Apa aku terlalu bersandar padanya? Pikirnya dengan malu. Sebelum meluruskan punggungnya untuk memeluknya dengan benar, dia sudah sangat merindukan perasaan tubuh lembut dan mungilnya yang pas dalam pelukannya. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya. Jubilian mendongak dan mengangguk. Persiapan untuk upacara kedewasaan berjalan lancar. Satu-satunya masalah adalah ayah akhir-akhir ini pulang terlambat. Max merasa bersalah. Dialah alasan mengapa gurunya sering pulang larut malam. Setiap kali gurunya hendak pulang di sore hari, Max selalu memprovokasinya agar latihan diperpanjang, tanpa tahu bahwa tindakannya membuat Jubilian merasa kesepian. Penyesalan dan rasa bersalah menyelimutinya, tapi Max tersenyum saat menemukan solusi. "Aku akan melakukan yang terbaik agar dia tidak merasa kesepian." Dengan satu tangan, Max menarik Jubilian lebih dekat ke pinggangnya. Dengan tangan lainnya, dia mengangkat dagunya sedikit ke atas. "Aku datang untuk menerima sapu tangan darimu, seperti yang dijanjikan." Dan Max berhenti berbicara dan menatap bibirnya. Dia lalu menundukkan kepalanya ke arahnya. Namun tangan kecil Jubilian menghentikan mulutnya sebelum sempat menyentuh. "Tidak." Dia mengerutkan alis karena nada bicaranya yang tegas. Mengetahui bahwa berpura-pura sedih mungkin akan efektif, Max cemberut. "Kenapa? Kamu tidak mau?" Merona, Jubilian menjawab. Bukan karena aku tidak mau. Hanya saja karena waktu itu." Dia berhenti sejenak lalu mulai menyesuaikan kain yang menutupi lehernya. Max tersenyum nakal. "Waktu itu kenapa?" Ia dengan lembut menyentuh pita yang mengikat kain di leher Jubilian. Jubilian terkejut. Matanya membelalak dan ia menatap Max tajam. Meski begitu, di mata Max, dia tetap terlihat sangat menggemaskan. Dia tampak seperti hewan kecil yang pemalu, sedang siaga dari pemangsanya. Max ingin menggoda lebih jauh. Melihat reaksi lucunya, Max hampir saja melanjutkan godaannya, tapi ia terkejut dengan ucapan Jubilian selanjutnya. "Mulai sekarang, kamu nggak boleh menciumku tanpa izin." "Apa?" Ia menatapnya dengan mata bergetar, namun Jubilian menegaskan ucapannya. "Kamu mengerti?" Aku meminta konfirmasi, tapi Max hanya menatapku tanpa berkata apapun. Wajahnya yang tampan dan tatapannya yang menyedihkan hampir membuat hatiku luluh. Tapi aku tetap teguh pada keputusanku. Kalau dia meninggalkan tanda memalukan lagi di tempat yang bisa dilihat orang, aku harus bersembunyi bahkan dari ayah. Beberapa hari yang lalu, aku bangun pagi-pagi untuk melepas kepergian ayah. Tapi karena ayah sangat jeli, ia langsung curiga dengan kain yang kupakai di leher. "Jubilian, kenapa kamu menutupi lehermu?" tanyanya. Aku bilang tenggorokanku sedang sakit dan aku ingin menjaga leherku tetap hangat. Tapi sejak saat itu, aku khawatir ayah akan mengira aku benar-benar sakit dan memanggil Allen. Selain itu, memakai sesuatu di leher sepanjang hari juga tidak nyaman. Saat aku menatap si pelaku dengan tatapan penuh kesal, dia bertanya pelan. "Aku cuma mau ciuman untuk jadi penyemangat kompetisi berburu besok."
Benar-benar nggak boleh. Sekarang dia menatapku dengan mata seperti anak anjing. Hatiku mulai goyah. Aku tidak bisa begini. Sejujurnya, aku juga tidak ingin menahan diri untuk mencium orang yang kusukai. Tiba-tiba saja pikiranku mulai mencari-cari alasan agar dia bisa melakukan sesukanya. Akhirnya, aku memilih jalan tengah mengikuti keinginanku sendiri. Baiklah, ciuman di pipi saja. Matanya membentuk lengkungan seperti bulan sabit. Dengan senyum yang memikat, dia berbisik. Itu sudah cukup. Aku menelan ludah dengan gugup saat mendekatinya, lalu bertemu mata merahnya. Kali ini, warnanya sedikit lebih gelap dari biasanya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya padaku, membuatku merasa malu. Wajahku terasa memanas. Ya, rasanya mirip dengan perasaan aneh waktu dia meninggalkan tanda itu beberapa hari lalu. Ingin rasanya aku sembunyi ke dalam lubang. Aku berkata, "Tutup matamu." Dia sedikit mengernyit tapi menuruti. Hatiku berdebar melihat dia patuh padaku tanpa protes. Aku memanfaatkan momen itu untuk mengamati wajahnya saat matanya tertutup. Aku tersenyum. Berdiri dengan jinjit, aku sudah memutuskan hanya akan menunjukkan kasih sayang yang ringan sampai aku cukup umur. Lagi pula, setelah pesta nanti, tidak akan ada kejadian besar. Jadi, aku tidak perlu khawatir. Menahan keinginan untuk mencium bibirnya, aku mendekatkan wajahku ke pipinya. Tapi saat itulah Max tiba-tiba membuka matanya. Hah? Belum sempat aku protes, dia langsung memegang wajahku dan menciumku. Aku mencoba menutup mulutku rapat-rapat, tapi dia dengan lembut menekan daguku, membuat mulutku terbuka. Dia pun mengambil kesempatan itu untuk menyelipkan lidahnya, membasahi bagian dalam mulutku dengan hasratnya. Apa-apaan ini? Bukankah ini seharusnya ciuman penyemangat? Bukankah seharusnya hanya kecupan ringan dengan niat tulus? Tapi apa yang sedang kami lakukan sekarang jelas jauh dari itu. Ini benar-benar berlebihan. Aku mengeluh dalam hati, merasa kesal pada diriku sendiri karena membalas ciumannya. Saat aku membuka mataku, aku langsung bertemu dengan matanya. Di sana terlihat keputusasaan dan keganasan layaknya binatang buas yang kelaparan. Aku merasa seperti mangsanya. Lututku lemas karena sensasi aneh yang menyebar ke seluruh tubuhku. Aku mundur terhuyung, tapi dia memegang punggungku erat. Dia menggigit bibirku perlahan sebelum melepaskannya dan berbisik. Aku sangat ingin menang dalam kompetisi. Apa? Tapi aku ingin mengatakan bahwa sebaiknya kami tidak menarik perhatian Kaisar selama kompetisi. Tapi dia berkata, akan aneh kalau aku tidak melakukan apa-apa. Apalagi karena aku benci kalah. Aku jadi teringat akan tindakan-tindakannya sebelumnya yang mengingatkanku bahwa dia adalah orang yang penuh harga diri. Dia benar, Kaisar justru bisa curiga kalau Max tidak menunjukkan semangat bersaing. Saat aku benar-benar yakin dengan kata-katanya, dia berkata, "Lebih dari segalanya, aku ingin memberikan hadiah kemenangan itu sebagai kado ulang tahunmu." Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai pada titik ini dengan dua pria yang menawarkan hadiah untukku. Tapi akan menjadi hal yang menyenangkan kalau Max yang memberikannya. Aku juga manusia, dan aku akan berbohong kalau bilang aku tidak menyukai perhiasan mahal. Alasan aku tidak menyukai saat Lord Elios menawarkannya adalah bukan hanya karena aku tidak menyukai pria itu, tapi juga karena dia melakukannya di depan umum, seolah ingin memamerkan niatnya untuk mendekatiku. Sebaliknya, Max adalah kekasihku. Aku akan senang menerima apapun darinya. Jepit rambut yang ia belikan saat aku mengira dia hanya orang biasa, berapapun harganya, itu tetap jadi harta berhargaku. Karena dia orang yang sangat kucintai, aku merasa sangat senang saat dia mengatakan ingin memberiku sesuatu yang sangat berharga. Aku membayangkan dia memberikannya saat kami berdua saja. Dan kalau aku menyimpannya dengan baik, hubungan kami akan tetap aman juga.
Sebuah harta nasional akan segera jadi milikku. Tidak bisa menahan senyum, aku menatapnya. Max membalas senyumanku dan mengelus pipiku dengan jarinya. Kamu senang? Aku mengangguk, dan dia menepuk pipiku lagi. Melihatmu sebahagia ini, aku jadi makin bertekad memenangkan hadiah itu untukmu. Aku sempat merasa sangat senang dengan kata-katanya, tapi lalu teringat pada hal penting yang tadi kupikirkan. Ini bukan waktu untuk merasa berbunga-bunga. Aku hendak memintanya untuk melindungi Bi saat dia tiba-tiba melepaskan pita yang menahan kain di leherku. Max, seruku segera. Namun dia malah menatap leherku dan berkata, tandanya masih ada. Dia tersenyum puas dan aku merasa kesal. Kamu tahu tidak betapa susahnya aku menyembunyikan ini? Aku hampir saja mengeluh, tapi dia mengerutkan kening. Aku tidak mau kamu menutupinya. Aku ingin orang-orang tahu kalau kamu sudah punya kekasih. Matanya menjadi lebih gelap dan aku langsung terdiam. Sambil mengelus bekas tanda itu di leherku, dia berkata, tapi karena kamu tidak suka, aku tidak akan meninggalkan tanda di tempat yang kelihatan lagi. Aku memang belum pernah mengatakan secara langsung karena takut menyakiti perasaannya, tapi dia bisa membaca pikiranku. Max memandangi Jubilian yang polos dan tersenyum. Tidak masalah, aku bisa melakukannya dimanapun setelah dia dewasa. Sambil membayangkan tubuh pucatnya berubah memerah karena ciumannya, Max mengelus tanda di leher Jubilian. Tiba-tiba Jubilian memanggil, Max, aku punya satu permintaan. Membayangkan kehidupan pernikahan yang bahagia bersama gadis itu, Max mengangguk senang. Apa itu? Dia sudah mendapatkan ciuman dan sapu tangan dari Jubilian sebagai jimat keberuntungan untuk kompetisi. Dia bersedia melakukan apapun yang diminta. Aku ingin kamu menjaga Bi besok. Mendengar permintaan yang tak terduga itu, Max hanya bisa cemberut. Aku tidak menyangka dia akan mendengarkan. Sepertinya keadaan memang sudah membaik dibandingkan sebelumnya. Tetapi hubungan Bi dan Max tetap tidak terlalu dekat. Kemungkinan besar karena pengaruh sang permaisuri. Aku sudah menduga reaksi seperti ini. Tetapi ekspresinya yang kaku membuatku khawatir. Apa dia marah padaku? Aku sempat berpikir bahwa mungkin permintaanku terlalu berlebihan. Tetapi kemudian ia menghela nafas. Menatap mataku, ia menjawab, aku sedang mengusahakannya. Tidak seperti nada frustasi yang biasa terdengar saat ia membicarakan Bi di masa lalu, kali ini matanya yang tenang memancarkan ketulusan. Syukurlah, perasaan lega menyelimuti hatiku. Max, sebenarnya aku khawatir sesuatu yang buruk bisa terjadi pada Bi saat kontes berburu. Sebelum aku selesai bicara, ia menyela. Aku memang berencana menugaskan salah satu kesatriaku untuk mendampinginya. Keningnya sedikit berkerut, tetapi janjinya membuat hatiku hangat. Benarkah? Iya, aku tidak ingin membiarkan Kaisar mendapatkan apa yang dia inginkan. Meskipun kata-katanya terdengar seperti ingin membalas dendam pada sang Kaisar, aku bisa merasakan bahwa ia lebih mengkhawatirkan Bi. Terima kasih. Ia memelukku dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa yang akan mendampingimu hari itu? Oh, tidak usah khawatir soal aku. Aku memutuskan untuk menontonnya bersama ayah. Lagi pula, tidak semua kesatria kami akan ikut bertanding. Ia menghela nafas mendengar jawabanku dan mengelus kepalaku. Begitu ya? Ia terlihat sedikit cemas, jadi aku tersenyum untuk menenangkannya. Ia adalah orang yang sangat sibuk, dan aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Jangan khawatir, aku hanya akan jadi penonton. Memangnya apa yang bisa terjadi? Tapi aku berjinjit dan mendekatkan bibirku ke bibirnya. Bukan ciuman dalam seperti sebelumnya, tapi cukup untuk membuatnya terkejut. Oke, cukup segini saja, pikirku sambil perlahan menjauh. Namun ia langsung membalas dengan menciumku lebih dalam. Lidahnya yang lembut menyusup masuk ke mulutku. Padahal aku hanya ingin mencium sekilas, tapi ia membalasnya seperti seseorang yang telah lama menahan diri.
Aku menghela nafas dalam hati. Kurasa sekarang dia tidak akan terlalu khawatir lagi. Mabuk oleh aroma tubuh Jubilian, Max merenungkan perkataan polos gadis itu. Tatapan matanya perlahan memancarkan cahaya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menugaskan pengawal rahasia untuknya. Max mengernyit saat berpikir siapa yang cocok untuk tugas itu. Tak lama kemudian, sudut bibirnya terangkat. Ya, dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Saat Max memikirkan orang yang tepat untuk tugas itu, Jubilian tersenyum dengan mata yang melengkung seperti bulan sabit. "Oh, aku akan memberimu sapu tangannya sekarang." Max tersenyum saat menerima sapu tangan tersebut. Ia bisa melihat ada beberapa kesalahan kecil di sana-sini. Namun, semua itu justru terlihat indah di matanya. Tampak salah paham dengan senyuman Max, Jubilian sedikit cemberut. "Aku tahu hasilnya tidak sempurna, tapi kamu tidak harus tertawa." Max pun berusaha keras memperbaiki kesalahpahaman itu.